Shalom, selamat malam untuk kita semua umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Yosodipuro. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur berterima kasih pada saat ini, pada malam hari ini kita masih memiliki kesempatan yang begitu indah untuk boleh sama-sama belajar dari ringkasan pelajaran sekolah Sabat setiap harinya. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang keempat dengan judul pelajaran garis besarnya itu Jalan yang Sukar. Dan di pelajaran hari Rabu kita akan melihat di sana ada judul tidak ada yang perlu ditakuti saat kita takut kepada Allah. Saya ringkas pembahasan ini dengan judul takut kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, sebelum daripada kita lebih lanjut lagi untuk mendengarkan sedikit daripada pelajaran sekolah Sabat pada malam hari ini, saya mengundang kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, pada saat ini kami rindu untuk belajar pelajaran sekolah Sabat, untuk mendekatkan hidup kami kepada Tuhan, tidak perlu takut lagi kepada apapun yang ada di sekeliling kami ketika kami takut kepada Allah. Sebab janji pengharapan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat menyatakan bahwa Engkau yang akan senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian umat Tuhan yang terkasih, dari judulnya saja kita sudah mengerti jalan yang sukar. Kehidupan yang sukar itu tentunya pernah, sering, bahkan saat ini bisa jadi sedang kita jalani. Kehidupan yang sukar itu menjadi bagian puzzle dari bagian kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pelajaran kali ini ada sebuah contoh di mana Presiden Amerika yang terpilih, Franklin D. Roosevelt, pada saat itu, di dalam pelantikannya yang pertama, dia menyampaikan sebuah pidato. Satu-satunya yang kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri. Bagaimana kita melihat pelajaran yang lalu, Ahaz, seorang raja sendiri, dia takut ketika dia menghadapi dari sisi kanan dan sisi kirinya sebuah peperangan yang terjadi untuk menimpa kerajaannya. Itu sebabnya dia menyatukan dirinya dengan bangsa Asyur, berharap akan menang dalam pertempuran melawan Israel dan Aram. Namun pada saat ini kita bisa melihat bagaimana pekabaran Yesaya yang dia menyampaikan kepada bangsa Yehuda pada saat itu, bahwa dikatakan tidak ada hal apapun yang perlu kita takutkan saat kita takut kepada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, Allah yang mengamarkan kepada Yesaya tidak perlu takut. Oleh sebab itu Yesaya juga mengamarkan apa yang sudah disampaikan Allah kepada bangsa itu, bahwa tidak perlu takut, cukup bergantung kepada Allah. Ini menjadi sebuah pertanyaan buat masing-masing kita di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita takut dengan keadaan kondisi dunia yang ada di sekitar kita. Tanpa kita sadari kita tidak berharap, kita tidak bergantung kepada penyertaan Tuhan. Kita ada pada saat ini itu sebab daripada penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya takut, kasih, bergantung sepenuhnya dan berharap kepada Allah. Sama seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal ke-14 ayat yang ke-6 sampai 12. 3 malaikat mengumandangkan pekabaran sedunia. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Gantinya takut dan memuliakan kuasa binatang di dunia yang digambarkan dalam pasal ke-13. Umat Tuhan, rasa takut yang benar kepada Allah yang kudus berarti Anda mengakui bahwa Allah sebagai satu-satunya penguasa di alam semesta. Ketika kita khawatir di dalam kehidupan kita, ketika kita takut dalam menjalani kehidupan, takut akan masa-masa yang akan terjadi di masa depan, itu artinya kita tidak menyadari kuasa pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Itu artinya kita meremehkan dan merendahkan kuasa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu umat Tuhan, jika Allah membela Anda, tidak ada yang dapat menjamah Anda tanpa seizinnya.
apapun, siapapun, bagaimanapun tidak akan pernah bisa menyentuh kehidupan kita apabila Allah tidak mengizinkannya. Dan ini bisa kita alami, bisa kita terima apabila kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberontak kepada Allah, itu artinya kita memposisikan diri kita untuk berseteru kepada Allah. Dan ketika kita berseteru kepada Allah, maka hukuman Allah itu akan menjadi bagian kita. Dan kita tidak dapat bersembunyi dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, pada pelajaran kali ini menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa ada berbagai macam jenis rasa takut yang kita hadapi. Di tahun 2021 kita disambut dengan peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Jatuhnya pesawat, longsor, gempa bumi, lalu banyak lagi tragedi-tragedi yang tidak kita harapkan terjadi, erupsi. Tetapi janji penyertaan Tuhan, sebagaimana Allah Dia menyertai, memimpin bangsa Israel dengan penyertaannya melalui tiang awan dan tiang api. Saya yakin dan percaya, kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan juga akan tetap berlaku bagi umat-umat Tuhan yang senantiasa takut, berharap, dan kasih kepada Tuhan. Sebagai penutup, saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi satu langkah di depan kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, takutlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalanmu lurus dan pertolongan Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupanmu. Inilah yang menjadi pelajaran kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.